balik lagi di Cings Channel. Oke, di sore hari ini yang sudah di sini mendung ya ternyata. Sini mendung banget, Bet. Lumayan mendung lah. Tadi sempat panas terus mendung. Jadi buat teman-teman kalau panas terus mendung, mendingan bawa jas hujan. Karena takut hujan kan. Iya, gua kira lu langsung mau motek ke konten. Kayak koil. Moteknya parah banget. Enggak ya? Ya. Jadi kalau misalnya hujan kalian bawa jas hujan. Iya. Tapi ngomong-ngomongin soal jas hujan, kali ini kita mau bahas tentang seher. Masuk. Jadi beberapa dari teman-teman ya gua baca dari admin kita. Yoi. Udah banyak banget yang nanyain, Cing, kalau seher rekomendasi seher dong. Terus seher apa nih yang kira-kira cocok buat Vespa? Nah, ini akhirnya kita kasih rekomendasinya. Yoi, bener tuh, Bet. Iya. Jadi kita ada di konten apa, Bet? Rekomendasi seher Jepangan untuk Vespa. Waduh. Jadi di sini kita akan membahas tentang pertama-tama kita mungkin akan ngomong dulu ya ukuran sehernya dulu. Ya. Terus baru kita jelasin kira-kira seher dari motor Jepangan yang cocok buat dijadiin substitusi. Yoi, biar teman-teman nggak bingung nih. Wah, seher gua segini, bisa nggak pakai seher ini? Nah, biar kayak gitu. Tapi ngomongin sebelum kita masuk ke kontennya sendiri, Cing. Yoi. Gue pengen nanya nih, kan lu anak mesin banget ya, batuk. Masih hebat, gua. Parah, batuk. Baru mau bridging udah batuk. Kayak abang harus ada obat kali ya. Kayaknya gua harus ada obat nih, Bet. Apa tuh, Bet? Lu nanya apa? Gua. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasannya, gue mau nanya dulu nih. Sebenarnya piston itu apa sih? Jadi piston itu adalah sebuah komponen yang di mesin tuh yang ini, Bet, yang menerima tekanan pembakaran. Jadi dia kan karena bentuknya bulat kan. Iya. Lo pernah ngeliat seher kotak kan? Nggak ada. Ada. Emang ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Ada segitiga. Emang ada? Winkle. Winkle nggak pakai piston. Winkle tuh rotor. Ya udah, lanjut lagi deh ya. Oke, lanjut. Jadi itu piston itu kenapa bentuknya bulat? Jadi itu dia untuk menahan kompresi, Bet. Jadi itu dia yang mengantarkan kompresi. Kompresi itu apa namanya nih teman-teman nih? Kompresi itu ada angin sama bensin campurannya tuh. Jadinya si kompresi itu. Ya, makanya dia bentuknya bulat. Nah, dia tuh menghantarkan ke busi. Lalu dia menahan ledakan busi juga. Oh, gitu. Dan semakin besar diameter permukaan pistonnya, biasanya semakin besar juga tenaga yang dihasilkan. Yoi, bener tuh, Bet. Kalau karena tadi kita udah ngomongin sedikit lah ya tentang apa namanya fungsi dari seher sendiri. Yoi. Nah, Vespa klasik sendiri tuh ukuran sehernya berapa sih kira-kira? Yang awal-awal banget nih, Bet. Seher itu kita kesehatan tuh. Jadi, Bet, yang pertama-tama tuh seher itu, Bet. Iya. Di Vespa itu pasti 0M. Sedikit ini ya disclaimer, nih piston sama seher itu sama kan ya? Sama, oh ya benar. Piston sama seher sama. Piston apa, Cing? Seher apa gitu? Iya. Sama kan? Sama dia. Iya. Dia cuma beda penamaan aja. Iya, kalau seher tuh bahasa bengkel lah. Ya. Kalau piston tuh bahasa KBBI. KBBI, benar. Lanjut. Jadi itu Vespa itu di sehernya pas lahirnya itu 0M. 0M itu, Bet. Itu kalau dihitung pakai milimeter, ruas lingkarannya. Iya. R dikali. Nggak usah. Lama lu aja bodoh matematika. Sama-sama ngitung lingkaran. Jadi 0M itu diameternya itu 57,8 mm, Bet. Oh, 57,8 mm. 57,8 mm. Jadi dia sebenarnya cuman milimeter tuh berarti nggak gede banget ya? Nggak gede banget, tapi untuk 57 tuh udah gede. Oh, udah gede ya? Udah. Lu pernah denger Mio 56-an nggak? Nah, itu di bawah Vespa sehernya. Oh, gitu. Iya. Iya. Dia standarnya tuh lebih gede. Udah 57. Berarti makanya Vespa lu harus bisa nyalip beat, cuy. Iya. Berarti Mio lebih kecil ya ukuran sehernya. Iya, Mio tuh kecil banget, cuy. Oh iya. Tapi boros dengan Vespa. Sama aja. Nah, kalau misalnya standarnya itu diameternya 57,8 mm, nah berarti kan itu 0 kan? Yoi. 0M lah hitungannya. Nah, kalau apaan sih anjing? Dilalerin gua kayak bangke. Berarti kalau naik itu bisa ukurannya berapa sih, Cing? Maksudnya urutan 1, 2, 3 apa bisa langsung misalnya gue mau naik gede nih gitu. Nah,
Kalau untuk di Vespa teman-teman, kalau teman-teman jebol di 0 itu bisa naik ke 1, ke 2. Itu tergantung selera. Iya. Karena hitungan Vespa itu dari 0 sampai 12 M. Oh, paling besarnya. Ya. Nah, gue jelasin lagi nih sedikit biar teman-teman nggak bingung. Nah, kalau di motor Jepangan itu biasanya nyebutnya milimeter. Kalau misalnya di Vespa itu dia cuman nyebutinnya M doang. Jadi 0M, 1M, 2M kayak gitu. Yang membedakan itu adalah diameternya ya. Diameter angkanya. Jadi yang teman-teman cari itu kan karena yang tadi lu bilang, kalau misalnya di Jepangan kan milimeter. Nah, kalau di Vespa kan M doang kan. M doang. Tapi ukurannya itu cuman kayak 1M, 2M. Nah, kalian pasti bingung kan? Nah, kalian di sini kita bakal ngasih tahu nih 1M itu berapa milimeter, 2M berapa milimeter. Kalau 1M sendiri berapa milimeter sih, Cing? Kalau 1M itu 58 mm, Bet. Oh, berarti cuma naik 1 doang ya? Naik bener, kan? 0,2 mm dong. Iya, 0,2. Kan lu nggak ngerti jurus jari-jari itu. Oke. Nilai gue jelek emang. Nah, terus itu bisa disubstitusi dengan apa sih? Nah, 58 mm itu kalau kita pengen ngomongin yang versi 2 taknya juga, itu tuh sehernya bisa banget tuh pakai air-racking, Bet. Air-racking yang standar. Air-racking yang standar. Berarti kalau di Vespa itu 0M-nya 57,8, kalau di air-racking 58 ya? Yoi, bener, Bet. 58. Nah, jadi, Bet, tapi lu harus ada sedikit pengubahan nih. Ubah apa tuh? Yaitu adalah ubahnya pen sehernya. Itu dirubah juga? Itu dirubah. Jadi lu harus nambahin daging atau bos kuningan itu di kuping seher. Oh, gitu. Untuk nambah diameternya? Ya, biar nanti bisa masuk pakai pen air-racking. Oh. Itu, Bet. Cing, kuping sehat di mana, Cing? Nah, itu dia kuping seher. Nih, gua tahu masih di sini, Oh, di mana? Kuping seher itu ini aduh gimana cara jelasin dengan seher? Ini seher ya? Ini seher ya? Hitam juga deh. Kan dipakai. Dipakai mulu. Ini keborosan. Boros. Nah, ini seher. Nah, di sini-sini nih tuh ada ini. Bolongan. Ada bolongan. Oh, itu namanya kuping. Itu namanya kuping seher. Oh, itu pasti tahu lah teman-teman mah yang mau ganti. Kalau nggak mau beli seher kan ada sehernya tuh. Lihat aja. Iya, emang seneng banget kalau fisik. Nah, selain 1 kan pasti ada yang selanjutnya tuh. Kalau 2 tuh ukuran 2M tuh berapa mili, Cing? Nah, 2M itu sama 58,2 mili. Jadi dia setiap kenaikan per M-nya itu kenaikan M-nya itu selalu naik 0,2 mm. Gitu. Jadi kalau misalnya saya 1M itu 58, ya 2 itu 58,2. Ya, dan bisa pakai racking. Nah, 3 itu 3 58,4. Ya, jadi cuma naik 0,5 mili. 0,2 mili. Gitu. Nah, di sini kok ada share racking tuh mesti gimana sih? Nah, gini maksudnya. S50 tuh mesti gimana? Maksudnya gini. Jadi racking itu kalau dia mainannya tuh perkalian 50 atau enggak per 25 dia racking. Enggak, dia langsung 0 ke 50, habis itu 75 ada. Oh. Kalau air-racking hitungannya gitu. Oh, beda ya sama hitungan Vespa ya? Beda. Kalau Vespa kan naiknya cuma 0,2 mili. Kalau air-racking tuh naiknya langsung ke 1. Nah, jadi Bet, kalau lu naik seher ke 4M atau ke 3M, itu lu dari 3 ke 4, itu lu bisa pakai air-racking size yang 50, Bet. Oh, jadi maksudnya tuh kalau air-racking yang tadi tuh yang normal itu kan standarnya 58. Ya, benar. Kalau misalnya mau naik berarti air-racking pakai yang 58,5. Yoi, bener, Bet. Kalau di Vespa ini berarti kalau lu mau naik size dari 3 ke 4 tuh bisa pakai yang 58 itu. Nah, bener, Bet. 58,5 itu kan? Bener sekali, Bet. Jadinya kayak gitu. Oh, hitungannya gitu ya? Hitungannya gitu. Jadi misalnya lu di 2M nih, aduh, motor gua udah nggak kenceng nih, tapi gue pengen ganti seher dah. Misal Vespa lu 2M jebol ya? Iya. Aku mau ganti, tapi nggak mau pakai seher Vespa. Nah, lu bisa pakai ini. Langsung naiknya ke 58,5 ukurannya. Yoi, kalau di Vespa itu setara dengan 3 sampai 4 mm. 4M. Iya, 4M. Dan bisa pakai seher air-racking ya. Yoi, Bet. Lanjut, Bet. Nah, berarti kalau misalnya size yang 5 tuh berarti 58,8. Ya, pokoknya deh setiap kenaikan per 1 M-nya itu nambah 0,2 mm. Iya, dan size ini yang beda nih. Size 6M-nya itu maksudnya apa tuh? Nah, size 6M ini, Bet, ini tuh bisa disubstitusi lu pakai seher Ninja. Ninja 2 tak yang standar? Yoi. Gila, lu bayangin tuh.
Jadi Ninja 2 tak kenapa kenceng teman-teman? Karena itu dia lahir aja CR udah 59 mm, Bet. Gede banget ya? Gede banget itu kalau lu nganga coba. Kenapa harus gue? Kenapa lu nganga sendiri aja? Ya oke, 59 tuh udah gede banget teman-teman tuh. Udah lu begini masih ada space dikit lah. Dan itu ternyata CR standarnya Ninja ya? Nah, iya, kalau Vespa itu tadi berapa? 54 ya? Apa standarnya? Kalau standarnya Vespa. Berapa sih tadi lupa gua? Ya, 57. 57. Kalau dia udah 59 beda 2 mili ya? Beda 2 mili. Iya kan? Nah, kalau di ruang pembakaran tuh 2 mili aja berharga banget. Iya, dan jadi nambah torsi ya. Dan ini informasi juga, selain CR Ninja 2 tak yang standar, kalian juga bisa pakai CR King yang oversize 100. Yoi, bener tuh teman-teman. Nah, kalau Vespa lu jebol di 5M, lu bisa tuh pakai itu tuh di 6M-nya. Lu bisa pakai Ninja 2 tak sama King oversize 100. Gila, gitu. Jadi banget bisa tuh. nggak pakai share Vespa tuh. Tapi gue mau nanya sedikit nih, Cing. Kalau misalnya size itu kan Vespa kan size 0-nya kan ukurannya segitu ya? Ya. 50-an lah, 57 ya? Ya, 57. Emang 57? 57,8. Oh iya, 57. Nah, terus kalau misalnya kita ngegedein nih, tapi masih pakai share Vespa tuh bisa nggak? Selain kan ini kan lu bilang kalau 6 bisa pakai Ninja nih. Ya. Nah, kalau misalnya gue pakai share Vespa bisa nggak? Ya pasti bisa, Ben. Bisa. Ini kan kita cuma ngasih rekomendasi ke teman-teman yang mau ganti pakai part Jepangan, Ben. Oh, tapi kalau kalian misalnya ada yang mau pakai share Vespa masih tetap bisa ya? Masih tetap bisa dong. Iya. Oke, lanjut. Yang ke-7 dan ke-8 ini tetap ya. Bedanya 0,2. Jadi yang size 7 ini 59,2. Size 8M-nya itu 59,4. Yoi. Nah, ini ada lagi nih yang berapa nih? Size 59,5 mm. Nah, itu maksudnya gimana sih? jadi ini sama kita kalau tadi ada di 3 sama ke-4. Lu Iya, bingung nih. di antara itu. Nah, di antara itu. Gua antara naik ke 3 atau naik ke 4 atau gua pakai yang tengah-tengahnya nih. Iya. Nah, kalau yang ini sama, ada di size 8 antara 9, yaitu 59,5 mm. Oh, itu bisa pakai apa tuh? Nah, kalau di sini tuh lu bisa pakai size King oversize 150. Atau juga pakai CR Ninja 2 tak yang OS-nya 50. Nah, lu bayangin tuh. Kalau dia kayaknya serem-serem banget ya. Kalau naik berapa lu? Oversize 150. Iya. Waduh. Ternyata emang ternyata gede. Kalau untuk Vespa ya. Untuk tapi Vespa kalau gede. buat mereka mungkin ya memang naiknya cuma 2 kali 3 kali doang Iya. gitu. Kalau dia langsung naiknya ini, kalau kita kan naiknya 0,2 mm. Iya, jadi dikit-dikit gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tanggung nih, misalnya kalau mau naik size 8M cuma 59,4, pengennya udah lempengin aja di 59,5, pakai aja saya King yang oversize 150 atau Ninja 2 tak yang OS-nya 50. Wis, mantap be. Iya, dan sama ya, seperti sebelumnya saya 9 dan 10-nya itu nambah 0,2 mm. Jadi yang 9 itu 9,6 mm, saya 10-nya 59,8 mm. Dan ini nih yang agak beda juga nih, saya 11 mm itu bisa pakai CR yang lain ternyata. Masih bisa, be. Oh, itu udah 60 mm, bet. Wih, gede juga ya. 60 tuh. Coba lu nganga lagi. Nggak usah. Kelamaan. Jadi tuh kalau 60 itu, bet. Ya. Lagi-lagi ya. Ini tuh motor yang paling banget bisa diplak-plak-plak di Vespa. Yaitu adalah King dan Ninja. Nah, 60 mm itu kalau di Vespa, di King, Iya. itu dia bisa pakai oversize 200. Wih, Wow, oh gila gede banget ya. gede banget tuh. Maksudnya 200 gitu. 200 serem banget ya namanya. Iya, nama naik berapa? 200. Waduh. Gila. Atau juga mungkin kalian bisa juga pakai CR Ninja 2 tak yang OS-nya udah 100 gitu. Jadi size 11 ini hitungannya bisa pakai CR King udah nggak standar ya. Yoi, bener tuh, Ninja juga Bet. udah standar karena ukurannya udah beda dari ukuran standarnya. Bener tuh, Bet. Untuk yang size 12 ini yang terakhir ya. Size 12M ini dia ini ukurannya 60,2 mm. Dan size 12M ini adalah ukuran yang paling besar ya? Ukuran yang paling besar Maksimal. di Vespa. Ya di Vespa. Iya, di Vespa. Maksimalnya ya 12M ya. 12M. Jadi untuk ukuran yang lain-lain tuh biasanya tuh, tapi bisa gak sih selain di atas 12M Vespa? Pas bisa. Nah, nanti ada di konten selanjutnya, teman-teman. Oke, berarti lanjutnya ada lagi ya. Yoi. Di atas sendiri. Tapi gue mau nanya sedikit nih. Apa tuh? Sama lu. Yoi. Motor lu kan kencang banget nih. Wow,
parah. Iya, parah banget. Kencang bautnya. Lu sendiri itu pakai size berapa sih kalau di motor lu tuh? Kalau gue itu size gue tuh di 5M. 5M. Nah, gue kalau mau naik tuh bisa gue pakai CR Ninja tuh yang oversize. Berapa sih? Ninja standar. Oh, atau pakai Air-King yang oversize 100 ya? Yo, Tapi lu sendiri sekarang pakai ukuran yang 5M doang gua. tapi pakai CR Vespa. CR Vespa. Oh, gitu. Jadi tetap masih bisa ya? Masih bisa. Iya. Jadi kalau teman-teman ini sebenarnya selera aja sih, tapi kita ngasih rekomendasi supaya teman-teman kalau nggak ada CR Vespa, kalian bisa pakai CR substitusinya. Yo, bener. Salah satu itu CR Air-King dan CR Ninja yang tadi yang udah kita jelasin. Nah, kita juga nanti kalau teman-teman pengen kita bahas nih, Cing, kekurangan kelebihan CR Jepangan apaan? Nah, tulis di kolom komentar. Benar sekali. Ada lagi Cing yang mau ditambahin? Kagak ada. Oh, udah ya? Udah. Cukup aja sampai sini. Jadi, terima kasih teman-teman yang udah menonton, dan kalau misalnya ada kekurangan atau mungkin teman-teman mau nambahin, kalau ada yang kurang, seperti biasa komen aja di kolom komentar karena adminnya sangat capek ya? Ramah. Ada hanya dulu baru ramah ya. Iya. Adminnya capek. Iya, adminnya capek sebenarnya. Iya, dan kalau kalian suka dengan konten ini jangan lupa di-like. Jangan lupa di komen karena lagi-lagi apa, Bet? Adminnya Capek. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian kalau konten ini bermanfaat, dan jangan lupa di-subscribe juga. Yoi, dan selalu dukung anak-anak muda yang kreatif seperti kita, teman-teman. Yoi, dan jangan lupa di-follow Instagram kita dan TikTok kita di @cings_channel. Dua-duanya namanya sama ya. Jadi kalau nyari sama aja lah. Oh, ya udah. Ya, itu. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, dan gue cabut. Gua L lagi-lagi cabut. Sampai bertemu di konten kita selanjutnya. Bye bye. Bye bye.